Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan sekarang mulai terjadi koreksi yang cukup signifikan. Untuk Bitcoin, dia daily close di bawah dari MA200 dan nyaris kena BSB ya. Nah, jadi gini ya, kemarin kan ada yang sempat bilang, wah, dana sejuta dibagi 10 ya, alias sekali beli DCA 100.000 averagingnya jelek. Wah ya, harusnya berapa? Kalau dibagi 2, bagi 3 udah habis gitu. Ini cuma sehari loh ya. Sehari Bitcoin aja udah DCA di 3 tempat kita ya. Ethereum setempat ya. Lalu XRP dapat 1 juga. Jadi lu portofolio cuma 5 pair aja dalam sehari bisa langsung habis ya, 10 posisi. Nah, kebayang kalau lu DCA ya, dana misalkan sejuta cuma dibagi 2 atau bagi 3 gitu ya. Waduh, ya cepet habis pelurunya. Jadi ingat, tugas kita itu adalah DCA ya, dollar cost averaging. Ingat, di highlightnya averaging. Kita pengen cari rata-rata. Kalau lu ngerasa aduh sejuta dibagi 10 jadi kecil cuma 100.000, ya udah tugas kita ngapain? Jangan sejuta, lebih gede. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta. Ya, kalau 10 juta lu sekali nembak berapa? Sejuta. Itu. Nah itu gitu. Mindsetnya kadang-kadang kita salah. Nah, kita pengennya gede tapi modal kecil ya. Ya jadi ujungnya dibagi dikit ya, baru 1-2 posisi ya udah stuck, nggak bisa averaging lagi ke bawah. Begitu. Jadi ingat. Kalau lu bilang, "Oh enggak Bang, gua averaging ya." Tapi modal lu sebulan cuma dibagi 2, itu nggak beda jauh sama all in namanya. Begitu. Dan lu tentunya berharap di sini dapatnya kan. Tapi ingat ya, market itu kejam ya. Seringnya kita dapet tuh kalau lagi gede-gedenya nih duit ya, wah ngerasa wah ini nih kita harus ambil gede nih posisinya, Bitcoin bakal ABC ya. Udah gitu lu beli ya, cuma 2 kali misalkan dari 1 juta lu 500.000. Kejamnya market tuh lu dapet di sini yang gede-gede. Udahnya lu sangkut berapa lama diem, udah gitu nanti nanya, "Bang, udah sampai bawah sini, Bang, mending cut loss dulu nggak Bang biar bisa dapet bottom." Nah, itu penyakit ya. Jadi ingat buat yang masih sering berpikirnya gini, "Wah Bang, gue misalkan ada modal 1 juta nih di bulan baru nih ya, gue udah dapet gajian, gue udah sisihin buat kripto, dibagi berapa Bang?" Ya, kita kan selalu ngomong ya, minimal 10 gitu ya. "Wah 10 nggak kerasa Bang, sekali tembak 100.000 nggak akan jadi apa-apa." Siapa bilang kalau lu dari 2022 ya kerasa lu terus melakukan itu. Nah, tapi intinya apa? Kalau kegedean pelurunya, peluru cepet habis, dan seringnya lu beli gede itu di atas malah bukan di bawah gitu ya. Jadi ingat, DCA dengan peluru yang cukup, jangan terlalu dipotongnya gede-gede begitu. Lu kebayang gak lu ke pesta nih ya, lu ada pesta ulang tahun, lu pengen dapat kuenya gede ya, wah gue gak mau potong banyak-banyak, gue potong jadi 4 piece aja, padahal yang datang 20. Itu gimana makannya gitu kan ya, mirip-mirip kayak gitulah ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu kondisi weekly-nya ya. Untuk weekly-nya sih nyaris kena BSB tapi belum ya. Nah, jadi ya sesuai dengan pembahasan kita kemarin juga sih. Jadi jangan berpikir kalau udah mantul tuh langsung ngepam. Itu literally kemarin banget gue bahas. Karena kemarin kan weekly close nih. Gue ingetin, hati-hati ya. Ini bullish scenario, bukan berarti bakal ngepam langsung, enggak ya. Pada faktanya sering kali terjadi nih. Udah mantul itu diem dulu ya. Kayak contoh di sini, di mana ya? Mantul diem dulu tuh ada di daerah sini. Nah, ya, mantul diem dulu gitu ya. Habis mantul diem dulu, malah koreksi lagi ke BSB. Jadi ingat, mantul nggak harus langsung ngepam begitu. Nggak setiap kali mantul tuh kayak begini ya. Mantul boom langsung, atau kayak di sini nih. Mantulnya lebih ekstrim. Mantulnya di minggu itu juga langsung ngepam 26,47. Nggak selalu kayak gitu ya. Ada juga kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Dimana dia udah mantul, santai dulu aja, malah retest lagi ke BSB baru naik ke atas ya. Ambil contoh lagi di cycle kemarin kayaknya ya. Coba kita cek di sini. Cycle kemarin, nah di sini nih ya udah reclaim, mantul tuh ya. Ini berapa lama nih? Berapa lama dia? Dia malah kemarinnya retest, ini kan di tanggal 11 April 2016 nih ya, mantul. Minggu depannya malah retest lagi sampai sedikit di bawah dari BSB gitu. Minggu depannya retest lagi
baru naik ke atas. Jadi ingat, nggak harus skenario mantul tuh kayak di 2021. Ini yang paling ideal lah ya, ideal. Karena kenapa? Jadi nggak banyak bikin orang panik gitu. Wah, langsung naik asik ya. Ya, tapi paling mungkin resikonya jadi banyak yang FOMO gitu kalau terjadi movement seperti ini ya. Nah, jadi ingat ada dua jenis lah ya, ada dua jenis dari pantulan secara statistik ya. Ada yang kayak di 2021 fantastis bombastis langsung boom, atau bisa juga ya kayak di 2016 tadi ya. Di 2016 udah reclaim, nyantai dulu di sini ya, mau kemana bos, ngopi dulu katanya ya, nggak usah buru-buru. Tapi udahnya juga sadis nih ya. Nunggu beberapa minggu, ngepam 18%, ngepam lagi 10, ngepam lagi 17, nggak dikasih nafas nih, 4 minggu, sebulan basically, terus ngepam. Ya kayak gitu. Ya, jadi kita harus siap dengan dua tipe pantulan BSB. Nggak semuanya selalu sama. Ya. Oke, next kita geser dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar itu kondisinya sekarang menguat lagi ya. Ini sepertinya dia nggak mau ngalah juga. Dia nggak mau ke 99,74 ya. Tapi EMA 20 sudah mulai mendekat nih. Terakhir kali kena EMA 20 ke reject sih ya. Nah, coba kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah saat dia kontak dengan EMA 20 akan kembali dihajar ke bawah ya. Jadi Mike Tyson kita nih apakah akan kembali dipukulin oleh Mike Tyson ya. Oke. Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance mulai melemah ya, kemarin daily close di bawah dari MA50 atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi sih ya, jam 7 pagi tadi daily close di bawah dari MA50. Nah, takluk nih MA50 dan 20. Terakhir kali terjadi itu di masa-masa Juli kemarin ya. Juli kemarin MA50 sempat jebol ya. Di sini, nah udah jebol 50-20 biasanya ya ada masa-masa ketidakpastian dulu begitu. Ya walaupun masih ada BSB juga sih, kayak kemarin nih. Kayak Juli di sini ketahan oleh BSB walaupun 50 dan 20 jebol. Nah, jadi ya kita lihat deh, kita lihat apakah dia akan mendekati ke BSB atau enggak untuk Bitcoin dominance begitu ya. Tapi yang pasti satu ya. Kalau lu masih nunggu altcoin season, karena ini serius, tiap hari pasti ada yang nanya, mau di DM mungkin, atau di komen, pasti ada yang nanya, bang altcoin season gak nih bang? Bang altcoin season gak nih bang? Untuk yang ke-1000 kalinya ya, kalau lu ya berharap ini altcoin season kayak di 2021 ya, berarti di sini nih ya masa-masa di mana lu bisa lihat sendiri di sini, wah ya Bitcoin dominance terjun payung kayak gini, nggak susah, liquidity-nya nggak cukup. Ya. Tapi kalau lu pengen misalkan, bang mungkin gak nih bang kayak gini nih, kecil-kecil nih, bisa gak bang di bawah di 200 sedikit-sedikit? Bisa, tapi cycle ini lebih sadis jujurnya ya. Saat liquidity-nya kurang tuh Bitcoin dominance benar-benar, wah lihat tuh ya. Bandingin sama cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya masih ada masa-masa altcoin season mini gue sebutnya ya. Di sini tuh yang mini-mini nih ya. Nggak kayak 2021 tapi adalah gitu ya. Nah di kali ini bukan Bitcoin tapi altcoin season mininya tuh cuma segini. Gila ini bukan mini lagi, ini kerdil ya, ekstrim kecilnya. Nah jadi ya kalau gua sih ingatkan sekali lagi ya. Ingat-ingat April Maret ya buat lu yang kemarin gila-gilaan ya, walaupun sebenarnya mau dibilang 100% juga enggak ya, karena di masa-masa April Maret ini banyak banget influencer-influencer di Indo yang ngomong altcoin season, padahal ya faktanya tidak seperti itu, datanya tidak menunjukkan hal itu justru ya. Gua malah di sini gue ingetin hati-hati ya. Waktunya TP ya TP, jangan nggak TP gitu ya. Wah dibilang kayak orang gila katanya. Wah gila lu, orang suruh TP lagi all time high ya. Justru udah 7 bulan nggak koreksi-koreksi Bitcoin nih ya. Waktu di masa-masa April Maret tuh sebenarnya serius ya. Kalau lu objektif ke diri lu sendiri gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan berturut-turut Bitcoin monthly close candle. Terakhir kali terjadi 6 aja itu koreksi 50%. Gitu. Ya, jadi banyak yang bermimpi lah di masa-masa itu. Ya. Nah kita sebagai investor, tugas kita bukan bermimpi. Ya. Tugas kita adalah mengolah data dan bereaksi terhadap market. Begitu. Nah kali ini Bitcoin dominance juga ya sama nih. Untuk yang ke 1000 kali gue ngomong. Ekspektasinya harus benar ya, jangan sampai lu berharap kayak di 2021 karena di April Maret orang tuh vibe-nya merasa akan kayak seperti ini ya.
akan seperti ini. Makanya lu ada yang ketok-ketok ya, ada yang bilang lu masukin berapa juta jadi bisa dapat berapa M gitu ya. Iya, karena mikirnya di 2021. Liquidity-nya belum ada, Bos. Ya, liquidity-nya belum ada ya. Jangan percaya gua ya. Lihat nih, lihat datanya. Lihat datanya. Ini balance sheet, ini interest rate. Saat Bitcoin dominance terjun payung ya, ini masa-masa lu kesannya mau pilih altcoins tuh kayak tutup mata pun lu klik apapun lebih profit daripada BTC. Nah, itu apa yang terjadi? Balance sheet udah di atas, interest rate udah terjun payung di bawah. Nah, sekarang di mana posisinya? Balance sheet masih yang terjun, bukan naik. Si interest rate mulai ada turun. Jadi ya belum bisa gitu. Selama ini masih belum posisinya kayak sekarang nih, yang warna pink di atas lagi naik dan yang ungu lagi di bawah, itu kita sulit akan mendapatkan masa-masa seperti 2021. Begitu. Tapi kalau altcoin season mini itu masih mungkin aja terjadi. Tapi ya cycle ini lebih sadis. Kita harus akui lebih sadis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mereka benar-benar cenderung gak ngasih nafas ke altcoin. Begitu. Di cycle yang dulu-dulu tuh masih ada lah begini tuh. Wah ya, berkuasa nih altcoin season ya. Udah gitu naik lagi. Udah gitu sempat berkuasa lagi ya. Nah, di sini enggak, lihat tuh, rapih di atas dari EMA 200 terus. Cuma sempat di bawah tuh sedikit banget di sini. Udah, that's it. Gitu. Tapi yang bikin serem tuh apa? Sekarang turun dikit Bitcoin dominance, altcoin season. Turun sedikit altcoin season. Turun dikit altcoin season. Silahkan lu cek sendiri ya. Lu beli random altcoins di sini ya. Lu bandingin performa sama BTC. Gitu, ini nggak bohong. Bitcoin dominance tuh nggak bohong. Dia meningkat ke atas berarti ya kecenderungannya market cap dari kripto didominasi oleh BTC. Ya artinya apa? Altcoins-nya banyak yang hilang market cap-nya. Ya kemana? Pindah ke BTC. Begitu. Ya, jadi itulah. Kita tuh harusnya berpikir data, fakta, statistik. Gitu. Jangan pakai, aduh gue pengennya begini. Kalau pengen nggak peduli, market tuh nggak peduli sama kepengenan kita pokoknya. Ya. Oke, ini gue harap yang nanya urusan altcoin season kejawab ya. Gue nyari setiap hari ngomong ini gitu ya. Karena tiap hari ada aja yang nanya. Bang, altcoin season kapan nih bang? Bang, altcoin season kapan nih bang? Ya lu mau yang kayak gimana? Kalau lu yang realistik, yang mini ya mungkin aja bisa terjadi. Tapi kalau kayak 2021 gak bisa. Ya. Kayak lu minta, bang gue pengen kue bang. Bang gue pengen kue bang. Kita gak punya telur, gak punya terigu. Ya susah. Mau bikinnya pakai apa gitu. Belum ada adonannya. Begitu ya. Oke, next kita geser dulu ke news. News ini datang dari US ya, di mana FTX katanya hanya akan membayar 10-25% saja dari para nasabahnya yang dulu. Begitu, wah. Nah ini FTX jujurnya kacaunya tuh mendekati Mt. Gox ya, dipikir-pikir ya. Ya semoga yang para pengguna FTX aman-aman aja lah ya, dibagi ya minimal dapat 10.25 lah. Ya walaupun di Indo jujurnya dikit sih FTX ya. Banyaknya orang US nih. Jadi ya mungkin buat para penonton TCI yang di US moga-moga nggak ada yang pakai FTX. Oke, untuk news hari ini dari US akan keluar beberapa data penting. Ini semua akan keluar jam 9 malam. Ada ISM Manufacturing PMI, lalu ada juga prices. Dan juga yang terakhir adalah JOLTS Jobs Opening. Sekali lagi ini semua keluar akan jam 9 malam. Coba kita cek lagi takut ada yang ketinggalan. Nggak ada ya. Jadi semua data penting kita pada hari ini akan keluar jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi future siap-siap ya, dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Oke. Next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40,
dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin lagi-lagi belum ada setup futures karena kemarin langsung tembus 3 support ya. Jadi untuk futuresnya kita stop dulu aja ya, kita skip dulu. Untuk spotnya kena 3 nih ya, DCA di 3 posisi di 65.300-an, 64.200-an dan MA 200 ya. Nah, untuk sekarang buy limitnya berarti geser ke bawah ya di MA 20, di 60.500-an yang sedang confluence dengan MA 50 dan di 58.455 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi futuresnya lagi-lagi juga gagal setupnya ya, karena tidak mantul di 2619. Mungkin ya sekarang tinggal kita lihat lah besok pagi jam 7. Kalau daily close dari Ethereum itu masih di bawah dari 2619, nah ada setup nih kita ya. Setupnya adalah posisi short. Di tes kedua kita bisa buka posisi shortnya. Tapi ingat harus tunggu sampai besok. Besok daily close-nya di bawah atau di atas. Kalau di atas lagi dari 2619 artinya gagal lagi setupnya ya. Nah, kayak gitu, harus sabar ya, harus sabar. Kita nggak bisa buru-buru. Oke, untuk posisi spot di bawah 1 tinggal tersisa berarti di 2552, MA 20 dan 50 yang sedang confluence dan di 2464. Nah, ya jadi sekali lagi gue remind untuk para trader, para investor nih ya. Saat lu menggunakan teknik DCA sesuai dengan namanya, please lu lakukan averaging. Jangan cuma jadi all in lebih cuma all in dibagi 2 aja gitu. Itu penyakit jujur ya. Dan itu penyakit yang nggak akan susah sembuh kalau misalkan kita nggak sadar itu salah. Begitu. Karena jadi nggak akan jauh dari all in. Lama-lama lo akan berpikirnya gini. Misalkan gue punya dana 1 juta nih. Wah, gue mau DCA pakai TA nih. Wah, udahlah. Daripada dibagi-bagi terlalu banyak terlalu kecil bubuk, wah nanti nggak kerasa gitu ya, gue bagi 2 aja berarti cuma sekali nembak 500.000 ya, 500.000 itu nggak jauh beda sama lu all in gitu. Ternyata lu all in di satu sini, lu di 2 tempat begitu, itu nggak jauh gitu. Dan lama-lama otak lu akan berpikir udahlah nanggung daripada dibagi 2, sekali tembak aja. Nah ya sekali tembak orang berharap kalau dapat di sini gitu ya, dapat di sini nih sekali tembak. Faktanya banyak orang yang sekali tembak tuh dapatnya di sini. Nah, apa? Karena waktu di sini bilang lebih dalam lagi. Nah, dengan kita DCA, kita nggak perlu mikirin ini mau sedalam apa ya. Ya nggak apa-apa, kita terus aja akumulasi. Makanya pelurnya kita bagi lebih banyak. Gitu. Ingat, DCA, dollar cost averaging. Tugas kita adalah averaging, mengambil rata-rata. Nah, sekarang gimana kita mengambil rata-rata? Kalau misalkan kita kegedean sekali nembak. Gitu, sekali nembak 2 kali nembak habis peluru gitu ya. Harus ingat lagi tujuan utama DCA apa gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.